tanpa kolekte. Beliau ini ikhlas lillahi ta'ala. Lanjut. Pandai juga ya saya ini ya. Bagus juga lah itu Bang Ayubi. Saya melihat sama Bang Juma ini kayaknya sudah makan palu basah di serigala ini dengan dua telurnya nih. betul. Iya, palu basah ya. Nah, gimana Bang? Hanya tadi yang Abang sampaikan sempat saya ikuti tentang Petrus dikhususkan untuk orang Yahudi, kan begitu ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, tapi memang jangan lupa menjadi pertimbangan ketika dia datang kepada Cornelius yang orang Roma, tentara Roma. Jadi di sana harus menjadi pertimbangan mengapa Petrus diutus dan menerima itu. Nah, nanti itu juga dalam perjalanannya menjadi seperti tuduhan bagi dia karena memang banyak teman-temannya yang rasul itu yang tidak setuju karena mereka mengira memang harus kepada orang Yahudi atau seperti tadi yang mereka yang hilang gitu. Jadi itu aja sih yang saya lihat Bang Juma, bahwa memang ada menjadi pertimbangan khusus seperti itu walaupun dikatakan dia untuk orang Yahudi tetapi ternyata dia pergi juga ke Cornelius yang orang Romawi, kira-kira gitu Bang. Baik, ada dua hal Bung. Kalau itu menjadi sebuah pernyataan iman yang kemudian sahabat-sahabat Kristen atau saudara-saudara Kristen ini imani. Yang pertama, Petrus ini bukan seorang nabi. Ada kemungkinan dia murtad, ada kemungkinan dia berkhianat, ada kemungkinan dia menjadi murid yang durjana. Kalau itu betul. Kenapa? Pertama, indikasinya jelas. Ketika kemudian Petrus bertanya jawab kepada Yesus di dalam Matius 16, intinya di data nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Petrus dikatakan sebagai iblis. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran pembenaran. Karena memang Petrus sudah dianggap sebagai iblis oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Galatia 2 nomor 8, di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Ini pengakuan Paulus. Sehingga kalau kemudian ternyata Petrus ini pergi kepada orang-orang yang bersunat, dalam hal ini orang Roma atau Yunani, maka Paulus berbohong. Bahaya ini, bahaya. Karena dikatakan bahwa karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus dan Petrus diberi kekuatan masing-masing untuk menjadi penginjil menurut tradisi Kristen kepada kelompok yang berbeda. Petrus untuk orang yang bersunat, kemudian Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Apabila Petrus ternyata melanggar kaidah itu, berarti kalau bukan Paulus yang berbohong, menuduh dan memfitnah kemudian, berarti Petrus sendiri yang menjadi murid yang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Artinya bahwa ketika berbicara ke-12 murid, jangankan Petrus, Yudas pun masuk di dalamnya, atau pengganti Yudas masuk ke dalamnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Ini perintah jangan. Itu artinya larangan, dan itu penekanan dari sang guru. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaannya, kalau domba Israelnya itu ada di ujung bumi, ada di kutub utara, maka kesitulah juga murid harus pergi. Kenapa? Karena dia dispesialkan untuk umat Israel tok. Jadi kalau misalnya ada Petrus sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, kemungkinan di Roma ada orang Israel, kemungkinan di Filipi sana ada orang Yahudi, maka dia pergi ke sana. Tetapi dia kalau bukan murid durhaka, tetap saja dia hanya mencari Bani Israel yang tinggal di bangsa-bangsa asing.
Itu harus dipahami. Kenapa? Karena pernyataan Yesus sendiri tidak ada kekuatan yang bisa merubuhkan. Ketika dia mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13:23. Tuhan memilih dia untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Sederhana untuk mematahkan argumen saya, Bung. Sangat sederhana. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia. Kalau ada, selesai kita. Silakan. Makasih Bang Juma. Sama-sama saudaraku. Bang Robert izin dulu sebelum lanjut, teman-teman di bawah yang kawan-kawan Kristen, kalau mau naik typing dulu ya kawan-kawan ya. Bilang saya Kristen biar saya naikkan ya. Silakan lanjut Bang Robert. Makasih Bang Pandi. Memang karena banyak tadi yang abang tapi dari apa yang sudah saya dapat itu boleh saya tanggapi begini. Pertama tadi memang Paulus berkata itu kepada Petrus, maksudnya dalam apa yang dilakukan itu dia berkata aku untuk di luar Yahudi dan Petrus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi maka saya bilang tadi Petrus bukan kemana-mana tetapi ke Kaisarea. Kaisarea itu di Palestina sekarang. Dan di sana ada tentara Roma yang oleh pernyataan roh akhirnya menerima Petrus di rumahnya. Sebenarnya itu didahului penglihatan itu nanti. Penglihatan ada 3 kali dari langit turun makanan yang haram-haram. Dan waktu itu dia lapar. Tetapi ketika itu terjadi bingung Petrus lalu bertanya, aku tidak pernah makan yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat waktu itu, jangan katakan yang haram kalau apa yang kuhalalkan. Akhirnya oleh petunjuk itu datanglah utusan dari Cornelius tepat pada jam 12 itu. Lalu mereka berangkat ke rumah Cornelius. Dan Cornelius juga mengalami mimpi yang sama. Ada roh yang berkata sesuatu tentang dia di sana, malaikat ya. Karena dia terkadang seorang yang saleh, orang yang beribadah dan banyak memberi bantuan kepada orang Israel walaupun dia sebagai tentara. Nah, dalam pertemuan itu pada akhirnya Petrus sebenarnya bingung mengapa harus datang ke tempat orang yang tidak bersunat ini. Tetapi tadi oleh dorongan malaikat dia ke sana. Sampai pada akhirnya dia mengertilah bahwa memang berita itu untuk semuanya. Nah, itu pengakuan dari Petrus. Nah, Paulus sendiri yang mengkhususkan diri kepada orang-orang di luar Yahudi, tetapi dalam seluruh perjalanan itu dia memulai selalu dari rumah-rumah orang Yahudi. Contoh misalnya Lydia atau Timoteus. Nah, jadi memang begitu ya, ada kekhususan tetapi tidak kemutlakan, kira-kira begitu. Menjadi itu yang menjadi pertimbangan yang saya lihat bahwa walaupun dia berkata itu, tetapi dia juga untuk semua, walaupun konsentrasi dia di luar Yahudi gitu. Jadi nah, bahkan nanti di dalam Kisah Para Rasul bisa kita lihat ketika sudah di Antioki berkembang yang menerima berita ini, datanglah juga Petrus ke sana. Lalu di sana dia diterima sebagai saudara dengan orang-orang yang tidak bersunat dari mereka yang menerima berita itu. Tetapi kemudian ketika Yakobus dan teman-temannya datang dari Yerusalem ke sana, dia menjadi menghindar untuk bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Maka dengan terang-terang Paulus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu munafik Petrus. Bagaimana kamu maksudnya mengajak orang menjadi seperti Yahudi kalau kamu sendiri munafik? Kira-kira begitu. Jadi di sana memang menjadi terang bahwa kepada siapa ini. Jadi walaupun mereka seperti tadi berkata Paulus ini mengkhususkan ke sini dan Petrus mengkhususkan ke Yahudi, tetapi ternyata dalam tindakan mereka itu tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi maksudnya tentang mengapa Petrus dikatakan enyala iblis. Nah, ini mungkin yang harus jadi pertimbangan Bang Juma karena ada konteks di sana. Konteksnya Yesus berkata mari ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia harus mati gitu. Tetapi Petrus menarik dia ke samping berkata, jauhlah itu daripadamu. Maksudnya engkau sekali-sekali tidak mati. Oleh perkataan Petrus engkau sekali-sekali tidak mati, Yesus langsung menjawab, enyala iblis. Mengapa? Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia tetapi tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sana kematian Yesus itu dipikirkan Allah, tetapi Petrus menginginkan Yesus tidak mati, itu pikiran manusia yang sejajar dengan pikiran iblis. Nah, itu konteks di sana Bang Juma. Oke. Saya lebih tertarik
menanggapi yang poin terakhir, tapi nggak apa-apa. Saya tanggapi dulu poin yang sebelumnya. Saudaraku, apapun yang kemudian narasi yang Anda bangun, itu ibarat membangun sebuah rumah di atas pasir. Begitu datang angin, ambruk semuanya sampai ke pondasi-pondasinya. Kenapa? Landasan pijakan saudara itu adalah rapuh. Karena dibantah oleh keadaan yang diceritakan di dalam kitab saudara. Sekarang konsentrasinya coba buka kitab saudara di Kisah Para Rasul 21, tepatnya di data 15 sampai data nomor 26. Sekali lagi saya katakan, percuma Anda menerangkan tentang Petrus, di mana Galatia 2 justru mengatakan orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nomor 14 dari Galatia 2 itu. Artinya bahwa tidak akan mungkin pengikut Yesus itu mengajar dan mengajak orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Kecuali satu, mereka mengikuti tradisi Yudaism, tidak makan babi, bersunat, ibadah minggu, bla 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 bla. Karena memang diperintahkan bersunat oleh Elohim, orang-orang asing, budak yang dibeli, dan mereka yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Boleh, tapi faktanya Kristen tidak seperti itu. Kristen yang justru mewarnai Yahudi, ditinggalkan Yahudinya, padahal harusnya perintahnya Yesus harus menjadi Yahudi orang-orang non-Yahudi itu. Jangan dibalik. Itu poinnya. Nah sekarang kita lihat. Di dalam Kisah Para Pewarta 21 nomor 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Artinya Paulus in the gang, setelah mengajarkan ajaran Kristen di luar Yerusalem, mereka balik ke Yerusalem. Pulang kampung ceritanya nih. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan numpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi mobilnya ceritanya nih, udah sampai ke kendaraannya di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya lagi dan jangan hidup menurut adat istiadat Taurat orang Yahudi." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kembali. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini, wahai Paulus. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Bayangkan. Lakukanlah pentahiran. Maksudnya lakukanlah pertobatan. Dirimu harus bertobat bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau masih tetap memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus disuruh berpura-pura bertaubat. Apa yang terjadi kemudian? Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggung biayanya sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan yang berhala, dari darah daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, ia mentahirkan dirinya, ia mentobatkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Tidak cukup dengan itu,
mereka Paulus masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan di bait suci. Kalau agama Kristen itu agama benar, kenapa Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran yang benar, ajaran kekristenan? Kenapa? Ada apa Paulus ini? Kenapa bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Lalu ikut-ikutan kemudian ditahirkan. Lalu kemudian ikut-ikutan mempersembahkan persembahan. Bukankah dia mengajarkan di luar Yahudi bahwa hanya sekali mempersembahkan saja, yaitu Yesus? Tapi kenapa dia lakukan lagi persembahan? Artinya kalian hanya diprank oleh Paulus. Ingat, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Berarti orang-orang yang mengikuti Paulus harus kembali kepada hukum Taurat. Satu. Nah, ini yang menarik. Ketika saudara membaca mengatakan bahwa Petrus ini dikatakan iblis. Enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Elohim itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Yang dipikirkan Elohim adalah Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 7, Amsal 12 sampai nomor 21 dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh yang dipikirkan Elohim, salah satunya Amsal 12 nomor 21. Kita baca sama-sama. Di situ diterangkan dengan sangat jelas dalam kitab Amsal, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini yang akan terjadi. Jangan kau ganggu pikiran Tuhan. Ini sudah rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kamu Petrus santai aja, tenang aja. Pertolongan Tuhanku pasti akan datang. Dan ternyata betul, dia diselamatkan, dan yang menggantikannya adalah Yudas. Petrus kecil kau Petrus, Tuhanku punya rancangan yang jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Jadi ketika Yesus ini ingin ditangkap, dia biarkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Yang berlaku adalah pikiran Tuhan, yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yesus mengatakan kehendak kalian itu adalah, yang kami pikirkan adalah aku mati. Kasihan Yesus kalau mati, ini kasihan. Itu pikiran manusia, tapi tidak. Tuhanku mengatakan apa? Aku akan menyelamatkan hambaku, dan aku akan menjadikan orang fasik menggantikannya. Di mana itu tertulis? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Saya bacakan kepada saudara supaya saudara bisa merenungi dengan baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti ada keadaan di mana orang benar ini tersandra, tertangkap, ingin diadili, tetapi Tuhan menebusnya dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti ada orang jujur yang ingin dicelakai, tapi Allah menggantikannya dengan pengkhianat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Itulah yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan kau berpikir seperti itu Petrus. Tuhanku sudah punya rencana. Di mana poin tertulisnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda berselancar ke sana. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, kitab Filipi, Lemon, Tesalonika, kemudian kitab Galatia, kemudian di Lukas. Bukan. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Oke? Jadi tidak ada kepergian diawali dengan penggantungan di atas tiang salib. Demikian.
Makasih Bang Juma. Saya harus berkata Bang Juma itu memang banyak menguasai data yang ditulis di sana. Insya Allah. Tapi memang ketika melihat itu terkadang harus masuk dalam berpikirnya, ada di sana beberapa yang konteks